كتب عليكم الصيام كما
معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan memberi dan membeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan kebilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan dan permohonan orang-orang yang bertawakal ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu.
dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang cabutlah mereka dan cari apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu mencampur mereka itu sedang kamu bertikap dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo bangga. Jadi malam ini kita membahas persiapan Ramadan menggunakan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jadi Al-Qurannya walaupun sebentar dibaca oleh Pak Jibril, hanya Maridon itu tidak, maka namanya Maridon tidak. Ya itu memang mari sama-sama kita resapi bersama. Motif ayat 183 la'alakum tattaqun. Motif Al-Baqarah 184 in kuntum ta'lamun. Motif Al-Baqarah 185 la'alakum tashkurun. Tiga itu kita bahas. Saum itu satuan dari kalimat siyah, sehingga Al-Baqarah 183 itu Allah memanggil hambanya yang sangat luar biasa, hambanya yang menjadi dambaan yang disediakan oleh Allah surga. Itu dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman. Jadi syaratnya puasa di bulan suci Ramadan itu pertama adalah beriman. Siapa yang puasa tidak beriman, puasanya tidak sah. Karena puasa itu perintah Allah. Semua perintah Allah diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Aqimus shalah, atuz zakat, sampai ibadah haji. Itu ayatnya adalah aman. Setelah hamba-hamba Allah yang beriman dipanggil oleh Allah, diberi tugas sebagaimana atasan memanggil karyawannya yang terindah, terbaik, tertaat, perintah untuk mengerjakan sesuatu yang hasilnya nanti akan berdampak kepada diri pribadi yang melakukan maupun masyarakat yang ada di sekitar. Maka ada bahasa kutiba alaikumusya, aifuido alaikumusya, atau aifuido siyama syahri Ramadan kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan bagi hamba-hamba Allah sebelum kalian. Hanya tekniknya, caranya, sistemnya, kaifiahnya berbeda. Jadi mulai Nabi Adam sudah ada puasa, sudah ada perintah puasa. Karena kondisi situasi Nabi Adam itu badannya tingginya 36 meter,
tingginya 36 meter, Sikuna Birohan 36 meter. Kira-kira badannya berapa meter? Coba diperkirakan. Kalau orang tingginya 36 meter, kira-kira perutnya segede apa? Maka kuasanya juga berbeda. Kalau kita paling tinggi itu 2 meter, perutnya paling 60 cm. Ukuran celananya. Nah, ini 36 meter. Pantas puasanya Nabi Adam itu 30 hari 30 malam. 30 hari 30 malam, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh ketemu istrinya atau bergaul dengan istri. 30 hari 30 malam. Itu pun dilaksanakan oleh Nabi Adam. Karena Allah itu tidak akan menyuruh hambanya sesuatu perintah kalau hambanya tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah menyuruh hambanya menurut kemampuan. Itu diantaranya. Motif la'allakum tattaqun. La'allakum menurut Allah itu pasti. Menurut kita itu mudah-mudahan. La'alla itu litaroji, optimis. Sehingga kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, mayoritas kuat mampu bisa. Sehingga Rasul menyatakan manfaatkan hidup di Ramadan haramallahu biasatahu alaikum. Semua umat Islam, semua mukmin menghadapi bulan suci Ramadan senangnya bukan senangnya itu kondisi situasi menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian tekniknya, caranya, sistemnya oleh Allah dinyatakan dalam 184 in kuntum ta'lamun. Kita harus tahu dulu apa-apa yang perlu kita lakukan. Maka malam ini kita adakan semacam pertanyaan interaktif. Barangkali ada permasalahan-permasalahan. Karena bulan suci Ramadan adalah identik dengan Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan. Maka bulan suci Ramadan itu dinyatakan oleh Allah surat Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi Ramadan bisa dikatakan Syahrul Quran. Di atas nilainya, martabatnya di atas Arba'atul Qulub. Di atas Arba'atul Qulub sehingga disebut Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, kepalanya bulan. Itu adalah bulan suci Ramadan. Hurufnya hanya 5. Tolong difahami, hurufnya hanya 5. Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Itu akan diberikan nilai huruf yang ada di kalimat Ramadan itu diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Pertama, Ra adalah mir rahmatillah, diambil dari rahmat Allah. Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini bisa dibuktikan nanti. Kalau Ramadan masuk, semua masjid, semua mushola akan dipenuhi oleh umat Islam. Berbondong-bondong untuk melakukan sholat, walaupun sebelumnya belum sholat, walaupun sebelumnya enggak sholat. Nah, itu rahmat Allah, rahmat Allah. Jika dia sudah melangkah dari rumah menuju ke masjid, kemudian ada
satu permasalahan yang menimbulkan ajal, dia dinyatakan masuk surga. Man mata fi Ramadan mata syahid. Siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan, maka matinya diberi nilai syahid. Tapi apakah Bapak itu mau meninggal di bulan suci Ramadan? Kalau ditawarkan, apakah Bapak Ibu mau meninggal di bulan suci Ramadan? Jawabnya nggak mau. Mengapa nggak mau? Belum lebaran. Jadi nunggu lebaran. Itu jawabnya orang beriman yang biasa-biasa aja. Gitu ya. Nunggu lebaran. Baik. Kemudian huruf yang kedua min. Min itu diambil dari kalimat maghfiratullah, ampunan Allah, ampunan Allah. Sehingga Rasul itu sangat luar biasa hebatnya. Siapa yang puasa di siang harinya, kemudian terawih di malam harinya bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis populer, hadis sahih. Siapa yang di siang harinya puasa di bulan suci Ramadan, kemudian malamnya terawih, silakan terawih minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat, sering 8 rakaat, banyak 20 rakaat. Ditambah witir 3 jadi 23, dan 8 ditambah witir 3 jadi 11. Yang 2 ditambah witir 3 jadi 5. Silakan. Jadi, itu terserah amalia seseorang. Semakin banyak pula pahala. Ya. Itu maghfiratullah. Sehingga ada cerita tentang maghfiratullah. Ada seseorang yang buangelnya setengah mati. Maksiat apapun dilakukan, buangelnya setengah mati. Bahasa kasar, pokoknya paling buangel di dunia. Faidah jaa syahrul Ramadan, setelah datang bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu bisyabin thahir, maka dia masuk bulan suci Ramadan, dia mandi taubat. Kesempatan bulan suci Ramadan aku harus taubat. Jadi mandi taubat. Kemudian ambil pakaian, sudah mempersiapkan pakaian. Dia melangkah dari rumah menuju ke masjid. Jamaah yang ada di masjid merespon. Tumben, ini bahasa kasar. Karena nggak pernah ke masjid, gitu ya. Nggak pernah sholat, jadi dijalah tumben ada apa, gitu. Maka si orang bandel tersebut, ya, ketahuilah bahwa anna ada syahr, ini bulan suci Ramadan itu syahr taubat, bulannya orang yang taubat. Gitu. Saya mau taubat, betul-betul mau taubat. Setelah terus berlanjut, belum lebaran meninggal, belum sampai lebaran dia meninggal. Diimpikan oleh tokoh agama sekitar di mana dia bertempat, seolah-olah tokoh agama nanya, apa yang dilakukan Allah terhadap diri? Dijawab, Ghafarani. Allah memperlakukan aku dengan ampunan. Dosa yang banyak tersebut diampuni oleh Allah, sehingga akhirnya dia disuruh masuk surga oleh Allah. Disitulah hebatnya bulan suci Ramadan. Maka jangan disia-siakan
dot adalah domalun. Dot itu diambil dari kalimat domalun. Artinya semua makhluk dijamu oleh Allah rezekinya, khususnya di bulan suci Ramadan. Boleh diuji kalau bapak, ibu nggak punya pekerjaan apapun, sehari nggak bisa menghasilkan makanan apapun, cobalah puasa. Bulan Maret datanglah ke masjid-masjid, datang ke masjid-masjid ya. Ada makanan nggak? Ada nyok. Di situ namanya buka bersama. Itu pasti doa dijamu rezekinya oleh Allah. Jadi nggak ada satupun makhluk yang di bulan suci Ramadan mati karena lapar. Nggak ada. Itu doa. Kemudian huruf yang keempat adalah alif. Ulfatullah. Ulfatullah adalah sifat fleksibelnya Allah, sifat halusnya Allah, latifnya Allah, Rahman Rahimnya Allah dicurahkan di bulan suci Ramadan. Sehingga Bapak dijawab oleh surat Al-Baqarah ayat 186, suruh mendekat diri kepada Allah, suruh banyak-banyak berdoa. Tidak salahkan ibadi anni fa'ini ghaib, tapi tadi sudah diterjemahkan oleh Mas Agus. Tidak salahkan ibadi anni fa'ini ghaib, ujibu da'wat da'i idza da'a. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang di bulan suci Ramadan bermohon atau meminta atau berdoa. Jadi banyak-banyaklah berdoa di bulan suci Ramadan, pasti dikabulkan oleh Allah. Sehingga Allah jawab, fa'inni qarib, aku dekat dengannya. Kesempatan di bulan suci Ramadan Allah dekat dengan kita, maka kesempatan yang sangat bagus, sangat indah, sangat potensial itu kita pakai untuk berdoa. Jangan disia-siakan. Tolong itu syukur-syukur kita mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kalau menurut ilmu hakikat itu wajib. Begitu juga baca sholawat, menurut ilmu hakikat itu wajib. Jadi baca Al-Quran dan bacalah sholawat, insya Allah itu akan berguna. Huruf yang terakhir sebelum pertanyaan adalah nun. Nun diambil dari nurullah. Nurullah, cahaya nurullah. Rasul bersabda, "Uqtiyati ummati nuraini." Akan diberikan kepada umatku dua cahaya, nurul Ramadan, cahaya Ramadan, wa nurul Quran, dan cahaya Al-Quran. Itu hadis sahih. Jadi tolong lima-lima itu, lima-limanya huruf yang ada di Ramadan kita masukkan dalam diri kita, jiwa kita, supaya lima-limanya masuk di dalam jiwa kita untuk kita peragakan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan. Apa kan? Gampang. Rahmatullah, maghfiratullah, domanullah, ulfatullah, nurullah. Ada 5. Silakan dicatat, nanti diresapi, diamati. 5 itu Allah berikan kepada hambanya yang sedang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi rahmatullah, maghfiratullah, domanullah, ulfatullah, nurullah. Lagi nulis kok belum sempat nangkep dan nanti ditanyakan. Silakan, baru kita adakan pertanyaan. Maka ayat syahrul Ramadan ditutup dengan la'alakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang sangat bersyukur.
Lupa saya lupa yang nomor 5 apa saudara? Yang gimana? Terus satu lagi. Masalah ini masalah puasa sawal apakah boleh kita sering-sering atau gimana Ustaz? Ini pertanyaan Mas Agus mewakili jamaah. 5 tersebut dari kalimat Ramadan. Kalau artinya Ramadan itu Ramadan yarmidu irmid itu membakar seluruh kesalahan, membakar semua dosa. Itu Ramadan yarmidu irmid. Jadi dosanya orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu dibakar oleh Allah sampai habis. Sehingga Rasul man shoma Ramadan yang malamnya man qama Ramadan imanan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh Imam Ibnu Katsir diterjemahkan Rabbnya rahmatullah, Ibnya maghfiratullah, Dotnya domanullah, dijamu rezekinya, maisanya, hidup dan kehidupannya oleh Allah itu domanullah. Alisnya ulfatullah, nurnya nurullah. Itu kalau dihafal nanti Ramadan dipraktekkan. Yang pertanyaan yang kedua tentang puasa sunnah di bulan Syawal. Hadisnya man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama syawal terkul. Siapa yang sudah puasa di bulan suci Ramadan, baik nilainya 29 maupun 30, kemudian dia menambah puasa sunnah di bulan Syawal. Puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, boleh berturut-turut, boleh terpisah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itu aja. Hitungannya 6 hari di bulan Syawal. Mau berturut-turut dari tanggal 2 sampai tanggal 8 boleh, gitu. Maupun terpisah-pisah, silakan. Misalnya 1 bulan itu 4 minggu, diambil Senin Kamis misalnya boleh, atau diambil Sabtu Ahad boleh, silakan aja. Yang kira-kira sempat. Bagi orang yang sibuk bekerja, ya tentunya akan mengambil hari-hari yang senggang, hari-hari yang dia bisa melaksanakan puasa di bulan Syawal 6 hari. Nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Nilainya puasa sunnah di Syawal 6 hari itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun dulu. Di dalam hikmatus siyam, hikmahnya puasa itu, jika ada puasa kok nilainya pahalanya sangat besar, berarti ada hikmah di dalam ibadah itu sangat besar pula hikmah. Daya gunanya sangat luar biasa. Secara logikanya itu, kalau puasa Ramadan 30 hari, kemudian puasa Syawal 6 hari, satu kebaikan di dalam Al-Quran itu minimal nilainya 10. 36 kali 10 berapa? 360. 1 tahun berapa hari? 30 hari. 360 hari. Itu maka Rasul sangat canggih. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama syawal terkul. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikut sertakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah puasa 1 tahun penuh. Tapi realisasinya Syawal banyak yang puasa atau
183 sampai 185. Nah di 183 itu kan tujuannya larang tatap 183. Oh ya, 184 untuk dalam. Nah 185-nya larang tasawuf. Kalau al-lakum kataku, kan kalau orang berpuasa agar dia menjadi takwa. Kata Ustaz tadi kan Allah menjamin takwa dan Allah menjamin bertambah takwa. Tapi kenyataannya nih, saya pribadi belum takwa itu, belum nambah takwa saya. Itu kenapa satu itu. Yang kedua, agar kamu tahu nih, kalau puasa itu lebih baik kalau kamu mengerjakan. Maksudnya itu mengganti itu waktu menjalani puasa. Nah, agar itu lebih baik kalau kamu kerjakan. Maksudnya baiknya di mana gitu. Dan yang ketiga saya teruskan. Ini kan lalat yus apa? Tasburu, ya kan? Itu bersyukur apa sah? Di bulan puasa ini bersyukur apa ini? Ini awal pertanyaan saya. Makasih. Iya, kalau ini pertanyaan yang sangat benar. Kalimat la'alla menurut Allah itu bahasanya bukan litarji tapi lil yakin, optimisme yaitu untuk kita. Tapi makna Allah menurut Allah la'alla itu pasti. Itu menurut para mufassir. Bagaimana realisasinya tentang la'alla takun untuk kita, maka standarnya untuk kita ini, karena dipanggil oleh Allah, hai hamba-hambaku yang sudah beriman, maka standarnya iman itu, jika orangnya itu taat, imannya akan naik. Jika orangnya itu maksiat, imannya akan turun. Itu standar iman menurut konsepsi Rasul. Ya. Jadi orang yang beriman itu kalau dia taat, zadat iman bertambah-tambah imannya. Tapi kalau dia maksiat, nakosot iman berkurang iman. Itu menurut kita manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa antasumu khairul lakum. Pakai an. Wa antasumu. Ya. Jika kamu betul-betul bertakwa dan mengambil kekurangan puasamu itu dengan puasa, bukan dengan fidyah. Lawan katanya qadha adalah fidyah. Itu khairul lakum, lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena semua orang jarang yang puasa qadha. Karena puasa qadha apalagi di bulan Syawal itu sangat amat berat dan memberatkan. Jika kamu antasumu bersikeras puasa, disegerakan qadhanya itu, maka khairul lakum. Itulah lebih baik bagimu, sehingga iman kamu lebih dalam, lebih kuat, lebih hebat. Itu antasumu khairul lakum. Maka in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar ngerti hukum-hukum Allah, maka oleh Imam Syafi'i dinyatakan fadailullah, utang kepada Allah, ahaqqu ayyuqdah, lebih berhak disaur atau dibayar. Jadi kesimpulannya, kalau kita utang puasa itu lebih baik dibayar qadha daripada meringankan hukum puasa dengan fidyah. Karena hukum fidyah itu diawali wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Wa
bukan memberi beras nafkah, jangan. Itu to'am, bahasanya to'am. Nah, to'am itu makanan jadi atau makanan siap saji. Itu namanya to'am. Tergantung kita, kemampuan kita di bidang ekonomi. Karena di negara kita ini ada kelas-kelas, itu tempat yang di situ banyak makanan, namanya mat'am. Silakan diukur dengan warung-warung menurut kemampuan kita. Jadi ada wargang, ada warteg itu kelas pertama, ada warteg, warung tegak, ada warga, warung padang, mohon maaf barangkali yang jualan warung padang kita singkat dengan warga. Jadi ada warteg, warung tegak, itu sudah merias diri menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang paling hebat adalah warung yang kelasnya berbintang, yaitu kafe-kafe. Terserah itu. Kalau warteg itu 1 kali makan, buffet itu 15, berarti 2 kali makan 30. Kalau warga 1 kali makan bagi daging rendang itu 25, misalnya 2 kali makan 50. Nah, itulah standar fidyatun ta'am miskin. Yang terakhir pertanyaannya adalah la'alakum tashkurun. Bagaimana syukur yang diharapkan oleh Allah di dalam ayat Al-Baqarah 185. Maka di sini ada keterangan la'alakum tashkurun ay likai tashkurullaha ala fadlihi wa ihsanihi. Jadi kita disuruh oleh Allah syukur, disyukur kepada Allah terhadap fadl Allah yang telah diberikan kepada kita, khususnya di bidang kesejahteraan. Jadi fadl Allah khususnya di bidang rezeki, supaya kita memberikan sebagian fadl Allah yang telah diberikan kepada Allah kepada kita ini untuk dikeluarkan. Maka ada zakat yang spesialis di bulan suci Ramadan, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat spesialis di bulan suci Ramadan, tidak boleh dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu 3,5 liter atau 3 kilo. Nah, bagi orang yang diberi fadl oleh Allah, jangan menganggap ringan, jangan menyamakan diri dengan orang-orang yang makannya beras biasa. Keluarkanlah fadl Allah dengan beras yang luar biasa. Karena beras itu harganya bertingkat-tingkat dan rasanya juga berbeda-beda, maka carilah beras yang tertinggi. Itu diantaranya syukur. Di samping itu pula, selain zakat fitrah, jangan lupa fadl Allah yang telah Allah berikan kepada kita ini, ambil 2,5% selain zakat fitrah, 2,5% selain zakat fitrah, bagi-bagilah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kita kadang-kadang sudah berlaku dan berjalan bagi-bagi. Itulah termasuk syukur atas karunia Allah fadl Allah. Yang kedua, syukuri pula wa ihsani dan kebaikan Allah kepada kita sekalian ini perlu kita syukuri. Dengan apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang di bulan suci Ramadan belum kita lakukan. Atau yang di bulan-bulan lain belum kita lakukan. Khususnya zakatul mal. Zakatul mal itu minimal 2,5%, maksimal sepertiga dari harta kita, itu maksimal. Itu
Itu kalau bisa lakukan, itu ihsannya Allah kepada kita sekalian. Sehingga artinya la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah dengan sistem satu sosial, ibadah sosial, melalui memberikan sebagian harta kita kepada di jalan-jalan Allah, itu karena Allah minimal zakat fitrah, maksimal zakat amwal, itu tolong dikeluarkan. Syukur. Sehingga di ayat 184 itu ada kalimat faman tatawwa'a khairan, larinya di sini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang menambah jatah fidyah itu lebih baik, lebih banyak, lebih besar, itu fahuwa khairul lahu. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sinyal sudah bunyi. Tandanya mari kita tutup taklim kita pada malam hari ini dengan wasilah Fatihah. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Bapak kandung kita. Yang lain dijawab Lahul Fatihah. Ditutup dengan Nurullahi ayat Nurullahi Nur Muhammadin fi qalbi Nurullahi Nabi Muhammad fi qalbi Nurullahi Nur Muhammad fi qalbi. Letakkan tangan kanan kita di dada kita. Mudah-mudahan cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad SAW menyertai di dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya menghadapi bulan suci Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf barangkali selama ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kealpaan. Dibukakan pintu maaf yang seterusnya. Barangkali jamaah nggak perlu bunyi, tapi Mujahid sudah membukakan diri memaafkan seluruh jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد